Dapatkan tips seputar rumah tangga hanya di YouTube channel Obsesi Hati. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Shalom! Kembali bersama dengan kami, keluarga Pendeta Yosef Surahman Situmeang dalam program Obsesi Hati. Obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Kami akan menemani Anda 1,5 jam ke depan, tentunya akan membahas seputar permasalahan di dalam keluarga ya. Dan topik kita kali ini jarang dibahas tapi penting juga kalau dipikir-pikir ya, Iya, yaitu strategi memilih tempat tinggal. Nah, ternyata memilih tempat tinggal itu tuh harus ada strateginya nih, Say. Iya. Ya. Tapi sebelum kita cari tahu dan kita tahu juga karena materi yang akan disampaikan, kita membacakan ayat temanya dulu. Ayat temanya terdapat di dalam Kejadian 13 ayat 8 sampai 12. Kejadian 13 ayat 8 sampai 12. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Marilah kita berdoa untuk mengundang Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih banyak atas penyertaan Tuhan hingga saat ini kami masih merasakan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini kami juga akan mendengarkan materi tentang strategi memilih tempat tinggal yang akan disampaikan oleh keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Tuhan kiranya memberkati agar materi ini bukan hanya kami dengarkan, melainkan bisa kami praktekkan untuk bagaimana memilih tempat tinggal yang layak. Ya. Tuhan sertai program ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Baik, kita langsung saja Ya. panggilkan narasumber kita, ya, keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf. Shalom, Shalom. Selamat pagi Pendeta, Ibu Pendeta. Itu strategi dalam memilih tempat tinggal. Nah, kita sudah dibacakan tadi tentang pengalaman daripada Abraham dan Lot, ya, dan bagaimana rupanya mereka telah memilih, atau Lot telah memilih suatu tempat yang salah dan akibatnya sangat berbahaya sekali. Pelajaran apa yang kita bisa pelajari daripada ayat tersebut? Ya, pertama sekali kita jangan tamak dalam membuat pilihan. Bagaimana Lot itu memilih yang terbaik untuk dia. Dan kemudian moral dan keamanan dari suatu tempat penting untuk keluarga. Ingat, Lot memilih tempat yang moralnya sangat rendah. Kemudian jadi tempat yang subur tidak selamanya memberikan kebahagiaan. Kemudian salah pilih menyebabkan Lot kehilangan segalanya. Coba bayangkan waktu pada saat ia tinggalkan akan tempat tersebut, ya, Sodom dan Gomora, ya, pergi ke Zoar, sudah tidak bawa apa-apa lagi. Ya. Sampai malahan keluarganya juga akhirnya hilang sama sekali, dan istrinya. Kemudian pilihan Abraham adalah yang terbaik. Dia tidak memilih penuh ketamakan sebagaimana kita lihat Lot telah memilih tempat tinggal di Sodom dan Gomora. Baik, jadi dengan demikian sekarang ada beberapa pertimbangan
apakah ada pilihan bagi Anda? Jadi kalau misalnya Anda memilih suatu tempat, apa ada pilihan? Kadang-kadang tidak ada tidak ada pilihan. Misalnya seorang yang harus tinggal di rumah institusi, misalnya pada saat dia bekerja untuk suatu lembaga, itu tidak ada pilihan yang lain. Ya. Tetapi kalau ada pilihan, berbagai pertimbangan yang harus dibuat di dalam memilih akan tempat. Ya. Ya. Misalnya beberapa hal yang kita bisa buat adalah sebagai berikut. Ya, pilihlah lokasi perkotaan atau suburban. Ya. Nah, sebelum memilih hunian, sebaiknya ketahui dulu lokasi yang Anda inginkan. Pilihannya adalah tinggal di kota padat dengan fasilitas lengkap atau di pinggiran kota. Nah, ini ada choice ya. Sebab ada kelebihan dan kekurangan untuk keduanya. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah mengenai masalah biaya hidup. Kadang-kadang biaya hidup di kota itu sangat tinggi sehingga Anda harus memikirkan untuk tinggal di luar kota. Ya. Ya, kemudian Anda harus membandingkan dari segi financial dan hitung berapa anggaran yang akan dikeluarkan jika tinggal di kota atau di pinggiran kota. Jadi ini harus dipertimbangkan. Ya. Jadi ada dalam pajakan kasus, misalnya kota-kota besar memiliki nilai properti yang lebih mahal dan sebaliknya nilai properti di pinggiran kota relatif lebih murah. Ini kan menjadi suatu pertimbangan bagi saudara-saudara. Ya, jika ingin tinggal di pinggiran kota, bisa juga mempertimbangkan untuk tinggal di kota mandiri. Biasanya kota mandiri dibangun secara terencana sebagai penyangga kota besar. Dan kita tahu bahwa banyak sekali misalnya di pinggiran kota Jakarta, banyak sekali kota-kota mandiri. Selain itu, kota mandiri seperti Grand City Balikpapan misalnya juga menawarkan fasilitas lengkap ala kota dengan harga properti yang beragam. Ya, itu adalah suatu pertimbangan. Kemudian kenali dia pada lingkungan. Perlu sekali untuk mengenal lingkungan. Jangan seperti pengalaman daripada Lot yang sudah memilih yang salah. Ya, di mana moral daripada Sodom dan Gomora itu sangat rendah ya. Nah, jika Anda memiliki anak dengan usia emas, memilih hunian dengan lingkungan yang mampu mendukung tumbuh kembang mereka adalah pilihan yang tepat. Sebab kita bukan tinggal untuk diri kita tinggal juga untuk keluarga. Jadi jika Anda seorang profesional muda, mungkin akan mengingini hunian nyaman untuk beristirahat dengan lingkungan yang tenang misalnya. Ini jadi satu pertimbangan. Selain itu, lingkungan yang bagus juga harus memiliki fasilitas penting di sekitarnya. Sebab kalau tidak mungkin Anda harus pergi jarak jauh sekali ya untuk mencari sesuatu fasilitas tertentu. Jadi jangan lupa untuk memperhatikan konsep hunian yang diusung sebagai perumahan dengan green concept yang dilengkapi fasilitas ruang terbuka hijau. Jadi Anda bisa rasakan suasana yang sangat senang sekali saat adanya park atau taman-taman di sekitar tersebut. Ya. Kemudian kita harus riset fasilitas penunjang terdekat. Ya, penting pula untuk memperhatikan fasilitas yang sedang atau akan dibangun di sekitar rumah. Apakah ada pabrik dekat rumah? Wah, ini bahaya. Kita akan dapat juga dia punya asap-asap yang tidak sehat buat kita. Ya, jadi beberapa poin itu yang sangat penting kita harus ingat. Ya, kemudian kita harus juga cek infrastruktur jalan dan jaraknya. Ya, kadang-kadang jalannya itu sangat jelek sekali. Ya, yang menyebabkan susah untuk dijangkau, atau ada mudah ke LRT atau MRT ya ataupun bus untuk memudahkan mobilitas. Hal tersebut akan membuat perjalanan Anda dan keluarga ke fasilitas penting bisa lebih lancar. Kalau enggak, macet-macet atau susah untuk mendapat kendaraan. Jadi contoh, ayah akan lebih mudah pergi ke tempat kerja dan anak akan lebih cepat berangkat ke sekolah. Jadi masalah ini ada hubungan dengan apa yang Anda harus pilih. Kemudian tentukan jenis hunian. Jika Anda menyukai hunian yang mampu memberikan nilai kebersamaan dan kenyamaan dalam satu tempat, rumah tapak adalah pilihan yang paling tepat. Iya, jadi ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Kemudian perbandingkan harga pasar. Iya, ini harus diingat sekali. Kadang-kadang orang yang baru saja datang dari luar kota tidak tahu tentang harga di suatu tempat. Iya. Ya, jika sudah mengetahui jenis huniannya, langkah selanjutnya melakukan perbandingan harga, baik dari segi ukuran, fasilitas, maupun letak hunian. Jadi kalau misalnya di jalan utama harganya akan lebih mahal, maka ini harus menjadi pertimbangan saudara. Kemudian memastikan keamanan sekitar tempat tersebut. Ya, jangan kita pilih tempat yang ada banyak sekali orang yang
tidak aman lah Ya. tinggal bersama-sama dengan kita. Misalnya banyak ada yang disebut istilah ghetto ya, artinya di tempat kota besar di Amerika tersebut ya, di banyak sekali orang muda yang terlibat dengan narkotika dan sebagainya. Nah. Itu kan sangat membahayakan kepada keluarga ya. Jadi harus ingat tentang keamanan Security. setempat ya. Kemudian kesempatan bekerja ya. Bahkan lebih, kalau misalnya sudah tahu tempat untuk bekerja, maka itulah tempat yang haruslah tempatnya tidak terlalu jauh dari tempat Anda bekerja. Jadi tidak menyusahkan untuk perjalanan ke sana, pergi ke tempat kerja, kantor dan sebagainya. Ya, jadi cara paling mudah untuk mengetahui ketersediaan kesempatan kerja di satu wilayah adalah dengan melakukan research di internet. Misalnya dia menggunakan mesin pencari ya, Google Research dari Google, diketik aja lowongan kerja ada, lalu kasih tunjuk wilayahnya. Oh, rupanya di sini tempat. Inilah tempat yang bagus. Jadi sangat penting sekali untuk mempertimbangkan hal ini. Kemudian pahami kebiasaan setempat. Misalnya kultur atau budaya merupakan faktor yang penting dalam memilih lokasi tempat tinggal. Ya. Dan cara paling praktis untuk mengetahui kultur setempat adalah dengan bertanya kepada warganya. Ya. Ada tempat-tempat yang sering suka untuk gotong royong atau kadang-kadang tempat yang sama sekali tidak kenal dengan tetangga ya. Jadi ini sangat penting sekali sesuai dengan budaya kita dan kita harus mengenalkan kultur di tempat tersebut. Kemudian sebaiknya kita pilih tempat hiburan beragam, tempat yang ada miliki hiburan beragam ya. Pilih lokasi di mana ada hiburan untuk keluarga. Misalnya ada taman, kalau ada anak kecil, atau kalau kita tinggal di perkotaan, maka hiburan yang mesti ada contohnya adalah mall, orang itu bisa berjalan, ataupun taman dan pusat kuliner, jadikan destinasi wisata untuk keluarga. Ini yang perlu kita pertimbangkan. Jadi ini pertimbangan semua dan juga dengan sendirinya akan anggaran, budget dan hunian ya. Kita tidak ingin bahas dengan sangat teliti, tetapi sebagai gambaran saja ya. Kalau misalnya Anda akan ajukan KPR ya, kemudian cek kelayakan Anda untuk proses pembayaran dan sebagainya. Jadi rumah sesuai dengan anggaran yang dapat Anda buat. Kemudian jenis dan ukuran tempat tinggal juga sangat penting ya. Setelah menentukan lokasi dan budget, sekarang saatnya Anda menentukan jenis dan ukuran hunian yang akan ditempati ya. Ya, kalau pasangan muda, ukuran murah, ya, rumah yang lebih kecil. Sedangkan kalau Anda berencana untuk memiliki 2 anak, maka bisa memiliki tempat tinggal yang sedikit lebih besar yang telah kita bicarakan pada acara obsesi hati yang lalu. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa prinsip Alkitab ya di dalam mencari tempat tinggal ya. Ada hal yang sangat penting untuk kita tentukan ya supaya sesuai dengan prinsip Alkitab. Pertama, berdoa untuk tempat yang dipimpin Tuhan. Ingat pengalaman dari Abraham. Dia berdoa dan akhirnya dia bilang biarlah Lot yang memilih. Ya, jadi itu adalah hal yang kita harus seperti itu. Kemudian kita lihat pasal yang kedua, ketika raja menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan kemenangan kepadanya terhadap semua musuh di sekeliling. Nah, apa yang dimaksudkan ini adalah bahwa kita harus selalu mengundang Tuhan ya. Jangan lupa tempat tinggal juga adalah merupakan satu karunia Tuhan. Itulah sebabnya kita harus berdoa untuk itu. Ya, kemudian ketiga, dalam Kisah 17 ayat 28 dikatakan sebab di dalam Dia kita bergerak, kita ada. Jadi tempat yang aman Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Jadi selalu harus mengundang kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Ini satu hal yang sangat penting. Kemudian keempat, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyang. Ya. Apa yang dimaksudkan di sini ya sesuai dengan tulisan dari Amsal 22:28 ya. Saya tahu satu waktu kami punya tempat ya, di satu tempat kita punya panti asuhan. Oh, ada orang yang memindahkan dia punya batas. Ya, itu adalah satu perbuatan yang tidak tepat. Kita harus mempunyai integritas ya. Jadi jarak yang telah kita miliki atau tanah yang kita miliki dengan dia punya jarak-jaraknya dan sebagainya ataupun batasan-batasan jangan dipindah-pindahkan. Oke. Ya, kemudian yang kelima, surga adalah satu negeri yang lebih baik ya. Jadi kita jangan lupa bahwa kita dalam perjalanan menuju ke surga. Tinggal di rumah ini adalah yang sementara saja. Namun kita harus berusaha untuk bisa
menuju ke surga. Ya, Kemudian kemudian keenam, tempat yang ada kehadiran Tuhan. ini Jadi sangat penting sekali ya. Jangan sampai tempat kita adalah tempat yang sedangkan malaikat tidak mau datang oleh sebab terlalu banyak sekali tindakan-tindakan yang dibuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. kemudian yang ketujuh, kita lihat pindah ke tempat yang tidak ada pertengkaran. Ingat pengalaman daripada Ishak ini ya, dia pergi ke satu tempat, satu sumur, kemudian jadi tempat perselisihan. Ke tempat yang lain ada tempat perselisihan. Tetapi tiba ke satu tempat yang akhirnya disebut Rehobot, dikatakan di situ ya tidak ada lagi perselisihan. Jadi kita harus cari tempat yang tidak ada perselisihan. Anda harus pastikan tempat itu adalah betul-betul bisa Tenang. menjadi hak Anda. Jangan menjadi tempat sengketa ya. Jadi daerah-daerah yang sebetulnya yang serobot orang, nah hindarkan hal tersebut sebab akan ada yang coba mengklaim bahwa itu adalah tanah mereka. Dan yang kedelapan, kita lihat tempat yang adanya awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Artinya tempat di mana akan senang Yesus memimpin, kehadiran Yesus. Jadi Ya. kehadiran Yesus adalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kemudian kita ingat Yakobus 4 ayat 13. Hati-hati dengan rencana esok. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi ini satu hal yang sangat penting sekali dalam perencanaan kita. Kita harus ingat bahwa biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, betapa sering kita memikirkan sesuatu, ya perencanaan yang besar-besar, padahal mungkin itu adalah hari yang terakhir untuk kita. Biarlah Tuhan yang memimpin kita punya perencanaan. Dan yang ke-10, prinsip Alkitab dalam mencari tempat tinggal bila ada penganiayaan. Nah, kita pindah ke kota lain. Ya, dan ini telah terjadi di mana-mana. Waktu orang-orang ada aniaya di Yerusalem, mereka pergi keluar kota, ke Samaria dan sebagainya, dan ikut membawa pekabaran. Ya. Ini terjadi juga di dalam zaman modern. Misalnya waktu banyak sekali aniaya yang di kota Yangon di Myanmar, ya, maka orang pun keluar kota dan mereka keluar kota dan membawa pekabaran. Itu yang kita harus ingat. Baik, kemudian Yang ke-11, jangan selalu pindah dari rumah ke rumah. Ya, sebab itu bukan saja menyusahkan, tetapi menyusahkan anak-anak. Dia harus belajar, menyesuaikan diri, dan ya sebagainya. sekolahnya, ya pendidikannya. Jangan sembarangan selalu pindah rumah-rumah. Ya. Jangan lupa kita dalam perjalanan ke surga, itu kita harus ingat. Rumah kita ini adalah rumah sementara saja. Dan Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Itu sangat penting. Ya, tempat yang diberkati Tuhan ada apakah di kota atau di desa, sebab penyutan kepada hukum Allah itu lebih diutamakan. Jadi Iya. terserah kemana kita akan pergi. Kita ingat Ulangan 28 itu berbicara tentang berkat-berkat Tuhan, bukan ya? Ada juga berkat, ada kutuk, tapi yang diberkati adalah apa? Kalau menurut akan hukum Tuhan. Jadi kemana saja, apakah di kota atau di desa, kita harus menunjukkan setia kepada Tuhan. Ya, kemudian ke-14, ada rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oke, jadi perlunya tetap mengutamakan akan Tuhan, ya, dan di mana ada kedamaian. Baik, kemudian Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini, sebagaimana tertulis di dalam Lukas 10 ayat 5. jadi kita harus selalu ingat, ya, memohonkan dan mengundang Tuhan untuk memberikan kepada kita damai, sebab Tuhan itu adalah sumber kedamaian. Nah, sekarang Ada dilema. ada dilema. Apa Ya, apa rencana? rencana terbaik kita? Tinggal di kota atau pergi ke luar kota? Ah, Oke, ini satu hal yang sangat penting untuk tinggal di kota. Ya, atau tinggalkan kota, ya. ya, sebab ini ternyata sudah merupakan sesuatu perbincangan di mana-mana, dan katakan kita harus pergi ke pedesaan, ya, kita tinggalkan kota. Maka kita harus lihat, ya, Apa misi? apakah ada misi perkotaan. Ya. Nah,
Ternyata pada mereka yang mempelajari akan tulisan Ellen G. White ada disebut country living, ada juga ministry to cities ya. Ini ada satu buku tulisan daripada Ellen G. White tentang country living, tetapi juga ministry to cities. Jadi kita harus berhati-hati. Kita akan memilih yang mana. Apakah kita akan tinggal di pedesaan, apakah kita di dalam kota. Nah, kita harus berhati-hati ya, sebab waktu bicara tentang misi to cities ya, maka ada waktu diteliti oleh saya punya teman ini Montesalin ya, kesimpulannya ada 107 artikel berhubungan dengan country living dan ministry to cities. Berapa yang country living? Country living cuma 21,5%. Ya, dia hanya mempunyai 24 artikel. Sedangkan 83 artikel untuk ministry to cities. Ya, jadi 78,5%. Anda bisa baca ini sendiri di dalam buku Mission in Metropolis yang ditulis oleh teman kita Montesalin. Oke. Jadi saya bicara berdiskusi banyak dengan Montesalin ini sebab kami sama-sama satu bangunan tempoh hari bekerja. Oke. Nah, sekarang itu berarti adanya suatu amaran untuk umat Tuhan ya. Kita coba lihat ada beberapa poin yang sangat penting yang kita bacakan kutipannya. Ya, yang tertulis dalam buku Selected Messages yang volume kedua halaman 355 di mana dikatakan adalah maksud setan untuk menarik lelaki dan perempuan kepada kota-kota. Dan untuk mencapai tujuannya, dia menemukan berbagai kepelistirian dan hiburan. Dan kota-kota di dunia sekarang ini telah menjadi seperti kota-kota sebelum. Nah, lihat dari sini kita dapatkan bahwa kita harus tinggalkan kota, bukan ya. Nah, ternyata dituliskan berbagai macam dampak yang negatif daripada kota-kota besar. Misalnya bisa mengurangi pemilikan ya. Kedua, Tuhan akan mencari rumah di pedesaan untuk kita. Maksudnya adalah mengurangi pemilikan. Kita harus berusaha supaya jangan terlalu banyak pemilikan kita ya, sehingga kita jadi tergantung kepada possession kita. Tetapi misalnya kalau rumah itu besar sekali, padahal ya kita tidak perlu itu rumah yang besar ya. Dulu kami punya rumah besar sekali di waktu ada 2 anak masih. 2 anak kita perlu ada rumah besar ya di Maryland. Tetapi kami jual dan tinggal sekarang di rumah yang lebih sederhana sebab kami tidak perlu rumah besar ya. Jadi mengurangi pemilikan. Kemudian Tuhan akan mencari rumah di pedesaan untuk kita memimpin. Kemudian perlunya menjauhi dari pencobaan yang berada di kota besar. Dan juga disebutkan banyaknya kejahatan di kota yang kita harus pertimbangkan. Demikian juga banyak sekali pencobaan untuk anak-anak kita. Kalau kita mempunyai anak-anak yang sedang remaja, sedang bertumbuh dan sebagainya, ya tinggal di kota itu mempunyai dampak-dampak yang negatif. Dan kemudian kesehatan terganggu, misalnya banyak smoke dan sebagainya. Jadi kalau sedangkan di pedesaan, udaranya lebih bersih, jadi lebih fresh, lebih sehat. Ya, dan juga mengenai masalah irigasi di kota dan sebagainya, kadang-kadang ada suatu masalah, maksudnya masalah airnya yang banyak tercemar, kadang-kadang di luar kota lebih bersih. Jadi kesehatan. Kemudian kita bisa menghasilkan sayur, buah-buahan sendiri dan sebagainya. Ya, saya sendiri tanam kangkung sendiri. Enak sekali kalau sudah panen kangkung. Anyway, jadi kita harus lihat bahwa ada untungnya untuk tinggal di luar kota. Dan yang ke-8, poin anjuran daripada Roh membuat adalah hidup di kota bukan rencana Tuhan. Nah, ini ada Tuhan mengamarkan agar kita mengamarkan akan dekatnya kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus tinggal di luar kota, yakni country living halaman ke-7. Kemudian Roh Nubuat menganjurkan agar meninggalkan kota-kota besar walaupun rumah kecil tetapi ada tanah untuk diusahakan. Jadi ada untuk berkebun ya. Itu sangat sehat dan juga bukan saja sehat tapi kita akan lebih rasanya puas ya. Tetapi saat yang sama ada juga tulisan yang menganjurkan agar adanya lembaga yang dibuat di luar kota, misalnya mendirikan sekolah gereja di luar kota, mendirikan sanitarium atau perkantoran di luar kota.
ya. Pekerjaan percetakan agar pindah dari Washington DC kapan saja waktu yang cocok, sebab terlalu apa ya, terlalu rame di Washington DC. Makanya pindahlah misalnya dulu itu dari Washington DC Ke ke Hagerstown, Hagerstown. ya. Oke. Terus Kemudian cari tanah untuk lembaga di luar kota yang ada jalan ke kota. Sebab kita harus mengabarkan ke kota pada saat yang sama kita jangan dipengaruhi oleh pengaruh kota. Oke. namun kita lihat ada juga ya bangunan gereja diperlukan di kota-kota, tapi bukan lembaga. Ini yang ditulis pada tahun 1907. Oke. Malah kalau kita lihat penulisan artikel untuk country living, lihatlah tahunnya ini. Pada tahun 1882, 1900, 1902, 1903, 1906 itu menyebutkan tentang country living. Yaitu pedesaan ya, Ya. tetapi ternyata Mrs. White sudah tahun-tahun itu berbicara tentang mission to cities, oke. Dan misalnya ini salah satu di dalam tulisan Mrs. White 11 Juni 1910. Mrs. White dalam persidangan di General Conference memberikan perkataan yang sangat penting sehubungan dengan pentingnya untuk bekerja di kota-kota. Dia menyebutkan pentingnya untuk memberikan amaran kepada ribuan orang yang akan mati. Jadi ini kita lihat ya, sesudah 19 ya, 06, jadi 1906 sudah lebih diutamakan untuk supaya jangan pernah melalaikan akan kota-kota. Oke. Kemudian misalnya ini dituliskan manuskrip ketiga rilis halaman 220. When I think of the many cities still unworn, I cannot rest. It is distressing to think that they have been neglected so long. Jadi Nyonya White waktu dia pikir, aduh banyak sekali kota-kota yang tidak mendengarkan akan amaran daripada Tuhan. Jadi Mrs. White merasa, aduh saya tidak bisa berhenti, tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, ya. Sangat dia merasa susah bahwa banyak sekali orang yang belum mengenal akan hal ini. Oke, jadi bahkan pada saat pemilihan pada ketua General Conference ya, maka apa yang dikatakan oleh Ellen G. White pada bulan Juni 1910 itu, tidak satu pun dari pendeta Prescott atau pendeta Daniel yang tersedia untuk memimpin pekerjaan General Conference. Kenapa demikian? Ya, jadi kemudian bahkan dia tulis kepada A.G. Daniels ya, dikatakan kamu harus bertobat. Wah, ini ketua GC harus bertobat. Jadi dia adakan perjalanan ya dari Washington DC menuju ke St. Helena di California untuk 1 minggu lamanya waktu itu untuk mau bertanya apa maksudnya saya sudah bertobat selama ini. Tetapi apa yang dikatakan kepada A.G. Daniels, katakan kamu harus bertobat di dalam mengabarkan kabaran di kota-kota. Jadi ternyata oleh sebab terlalu sibuk sampai melalaikan pekerjaan di kota-kota, maka waktu itu dia mengerti maksudnya bertobat sekarang ini adalah supaya bekerja di kota. Nah, kemudian kita lihat dalam study agent G. White ya, Ketua GC meyakini akan tulisan dalam medical ministry halaman 304 yang berbunyi, when the cities are work as God would have them, the result will be the setting in operation of a mighty movement such as we have not yet witnessed. Jadi perlu ada pekabaran di kota-kota. Jadi sementara orang berpikir tentang tinggal di desa, jangan pernah melalaikan akan kota-kota, yaitu evangelisasi. Jadi perlunya mengirimkan pekabaran Injil ke kota-kota besar. Ini yang tertulis dalam Testimonies jilid 5 halaman 98. Volume 9 halaman 98. Ya. Oke. Kemudian kesimpulannya, Tuhan memerlukan saksi di kota, Tuhan juga memerlukan saksinya di pedesaan. Ya, jadi kalau begitu, apakah Anda akan tinggal di pedesaan? Oh, banyak berkatnya. Kesehatan, kerohanian, pendidikan anak. Namun berhati-hati juga dengan teknologi. Oleh sebab kadang-kadang di luar kota Anda tidak ada internet. Jadi padahal sekarang untuk belajar itu sering memerlukan internet dan sebagainya. Jadi jangan sampai terlampau jauh sampai tidak ada hubungan juga sama sekali dengan kota. Kemudian kalau mau tinggal di kota besar, ya, banyak kesempatan pelayanan di kota besar. Orang kota memerlukan Kristus. Di sini kita bisa lihat dimanapun kita memilih, yang penting kita bisa mengabarkan bersaksi untuk Yesus. Oke.
Jadi kita coba lihat bandingkan antara ini buku Country Living dan juga Ministry to Cities ya. Ya. Ya, kita tidak perlu merasa orang yang paling benar dengan pilihan kita atau orang lain salah ya. Marilah kita melayani sesuai dengan panggilan Tuhan di desa atau di kota ya. Selama kita berjalan dengan Tuhan, kita jadi saksi yang berkuasa apakah di kota ataupun juga di luar kota. Oke, itulah pembahasan kita dalam memilih tempat tinggal ya. Silahkan sekarang waktu untuk tanya jawab, mudah-mudahan ini sudah lebih bagus dia punya koneksi. Sebab kami nggak bisa dengar suara yang ini. Ya. Oke, silakan. Silakan. Baik, terima kasih banyak juga Ibu Pendeta atas pemaparan yang disampaikan kepada kita dan ternyata juga mencakup country living, ya, hal-hal yang sering kita dengar khususnya di kalangan gereja, banyak yang mengajak untuk ayo jangan lagi kita di kota. Lalu ada juga referensi yang menyatakan bahwa di kotalah tempat penginjilan ya, yang tantangannya sangat besar. Tapi ya nggak bisa terlepas dari itu juga kita harus ingat tadi yang pendeta dan ibu pendeta bilang kalau mencari tempat tinggal harus lihat lingkungannya sudah membawa damai atau enggak. Betul. Tuh, ya kan? Kita harus cari dia lingkungan kita itu damai. Soalnya kalau ya biasalah ya kalau misalnya ibu-ibu komplek kan suka bikin pusing kan. Nah itu juga kita lihat dari lingkungan sekitar bagaimana mencari tempat tinggal. Betul. Ya. Oke, pemirsa sekalian, kita akan kembali setelah yang satu ini, tapi sebelum itu kami mengingatkan kembali kepada para pemirsa bahwa Hope Channel Indonesia mengadakan sebuah polling di Instagram. Jadi kamu sekarang yang lagi nonton bisa langsung buka Instagram, scroll, kemudian ikutin pollingnya, nanti kita akan bacakan hasilnya di segmen terakhir, tapi setelah yang satu ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Mazmur 119, ayat 105. Kita kembali lagi dalam program Obsesi Hati. Kami kembali mengingatkan kepada para pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan seputar topik kita, kali ini Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di kolom komentar media sosial kita di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Betul. Dan saat ini kita masuk ke segmen kedua ya, dan segmen saat ini kita akan tanya jawab bersama dengan host ya tentunya, dan kita akan melihat juga beberapa video yang sudah disiapkan oleh tim kreatif kita. Jadi ada mereka interview ya beberapa para pemirsa kita tentunya mengenai tentang topik kita strategi memilih tempat tinggal. Nah kita mau tanya jawab dulu nih ya saya. Pertanyaan pertama nih. Ini menurut kamu dulu ya. Pertanyaan pertama. Di saat kapan atau usia berapa menurut kamu waktu yang tepat untuk bisa memulai merancang atau memiliki tempat tinggal? Di saat kapan ya? Saat usia sudah mapan. Mapan ya? Iya betul. Karena kan kalau kita mapan itu artinya kita sudah kerja ya. Oke. Kita udah kerja. Tapi tergantung dari pribadi juga. Gimana nih? Kalau di rumah kami dulu, ya sebelum kita menikah, itu sudah dikasih tahu sama orang tua dari awal bahwa kalian harus tinggalnya itu jangan di rumah orang tua. Oke, harus gitu. Harus keluar. Keluar ya? Iya, punya rumah sendiri, walaupun kecil, yang penting ada rumah. Berarti waktunya kapan berarti kamu
yang mapan ya, mungkin kayak sama Iya. kayak aku kali. Yang mapan itu artinya keuangannya sudah stabil. Sudah stabil. Sudah betul. stabil ya. Jadi dia sudah bisa investasi lah ya. Iya, betul. Jadi kalau mungkin umur ya kadang mapan kan nggak ya, harus kita di umur nggak bisa 20-an ya, tentukan nggak ya. bisa tentukan Iya, gitu. betul. Berarti mapan ya kita sama lah ya. Iya. Uangnya sudah stabil, Sudah stabil kondisi dan sudah keuangan dewasa dan sudah berpikir, dewasa. ya. Ya. Kita mau saksikan dulu video yang satu ini bagaimana tanggapan daripada pemirsa mengenai tentang pertanyaan yang pertama. Silakan. Di range usia 25 sampai 28 tahun. Menurut saya di umur 28 udah cocok. Menurutku di umur 24 sampai 27. Kira-kira di umur 40-an. 27 tahun ya, atau sudah kerja ya. Jadi kita tahu bagaimana untuk mencicil. Oke, memang rata-rata 20-an ya. Itu usia saat kuliah kali ya, 20 tahun ya. 20 tahun dia, 22 lagi mulai 22 sudah fresh graduate. graduate, lalu 27. Tadi ada yang bilang waktu udah kerja. Iya. Ya, nah itu masuk di akal dan betul-betul sama dengan pendapat kita tadi ya, sudah mapan. Sudah mapan. Ya biasanya fresh graduate udah mapan. Kan masih mencari jati diri kayaknya biasanya ya. Tapi aku ingat bahwa sebelum saya kuliah juga mama itu sudah bicara tentang rumah. Ya. Ya, dia bilang pokoknya harus ada gitu karena harga rumah itu selalu naik. Walaupun nggak ngerti waktu Oke, itu. kita mau cari tahu dulu ke pendeta atau bagaimana tanggapan pendeta, berapa sih sebenarnya usia yang cocok untuk mencari atau memikirkan tempat tinggal pendeta dan ibu. Usia berapa? Yang menarik, kadang-kadang suatu tempat menyebabkan suatu perbedaan di dalam cara berpikir. Misalnya di Amerika, orang-orang umur 18 tahun itu umumnya sudah harus tinggalkan dari rumah. Ya. Oke. Kalau enggak dianggap masih belum mandiri. Iya, itu untuk orang-orang Amerika. Ya. Untuk kami merasa senang kalau anak kami itu bisa tinggal sepada kami selama mereka masih single. Walaupun anak kami sudah bekerja, tetapi mereka masih tetap tinggal sama kami sampai dia married, sampai dia menikah. Ya. Jadi, dengan demikian bukan masalah usia, tetapi mengenai masalah status. Ya. Jadi status single tinggal sama orang tua, tetapi status untuk sudah married harus keluar. Artinya tinggal rumah sendiri. Tetapi kapan mulai merancang? Dengarnya pada saat dia sudah mulai bertunangan. Jadi untuk memikirkan ya di mana akan tinggal dan sebagainya itu harus ada persetujuan beserta dengan dia punya calon. Ya. Jadi jangan dia memikirkan sesuatu yang akhirnya menimbulkan suatu pertengkaran dengan dia punya istri di kemudian hari. Jadi dengan demikian harus dirundingkan bersama-sama ya, supaya tempat yang dicari itu adalah satu tempat yang cocok untuk berdua. Untuk berdua. Ya. Jadi itulah yang terjadi dengan anak kami misalnya. Ya. Andrew dan Alicia juga pilih rumah. Mereka memilih rumah, bekerja bersama-sama, kemudian mereka memikirkan di mana tempat tinggal. Ya. Ada bantuan daripada kami, tetapi saat yang sama mereka juga harus berusaha untuk bisa membayar. Mereka bisa membayar, mereka punya mortgage, yaitu angsurannya dan sebagainya. Jadi saya percaya bukan masalah usia, tetapi masalah status. Ya, pada saat mulai merencanakan untuk menikah, maka mulailah memikirkan untuk tempat tinggal. Baik, terima kasih pendeta dan juga ibu pendeta. Jawabannya sangat jelas. Pada saat kapan? Bukan usia, tetapi status. Status ya. Karena kalau single juga bingung ya mau pindah. Sementara keluarga, khususnya kita yang orang Asia, lebih senang. Bahkan ada jokes ya, ya kan, bahwa orang Asia itu lebih senang bersama dengan siapa?
orang tuanya sampai cucut buyut. Ya memang iya juga ya, tapi kalau kita lihat anak-anak muda sekarang walaupun mereka belum ketemu mungkin jodohnya, tapi mereka sudah gencar cari rumah kan. Karena mungkin western culture itu sudah kerasa ya. Iya, udah sekarang. kerasa ya. Betul. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 2. Apa atau bagaimana tempat tinggal idaman Anda dan kenapa? Bisa dijelaskan. Oke, dari kamu. Ya, kita udah tahu lah ya, tapi karena ini di depan layar. Iya, nggak apa-apa lah diceritain. Nggak apa-apa diceritain ya. Tempat tinggal idaman sih kalau aku ya pasti lebih suka yang nggak besar banget, tapi nggak bertingkat juga. Satu lantai ya? Satu lantai. Terus dia kalau bahasa anak-anak zaman sekarang itu estetik ya. Gitu, ada halamannya di halamannya di depan gitu. Jadi bisa kita sambil santai-santai, di rumah juga nggak capek ngurusnya kalau terlalu gede. Kamu? Ya, kalau aku retro, ya, maksudnya model-model zaman klasik, tapi versi Jepang. Jadi kayak kayu, bambu gitu. Ya, bisa nggak dipadukan kayaknya kita ya? Bisa kayaknya. Satu lantai lah ya. Tapi anti gempa juga. Nggak ada yang aman sih di dunia. Mengantisipasi punya ya. halaman, ada kolam ikan, ya, ada ya bisa tempat untuk memelihara hewan. Tapi kalau di Jakarta itu pasti mahal sekali. Banget. Harga rumah yang seperti itu. Iya. Tapi memang kalau misalnya dipikir-pikir idaman rumah kita itu memang mencari kedamaian ya. Benar ya kita bilang pendeta betul, ya. Betul. Gimana caranya supaya rumah itu damai kalau bersama bisa keluarga. sekian kilometer dari kota. Benar. Tetapi nggak terlalu jauh Nggak ya. terlalu jauh. Oke. Kita mau lihat dari teman-teman kita. Tempat tinggal idaman saya, kalau bisa ada studio buat musik, karena saya suka main musik. Terus kolam berenang, karena saya suka berenang. Udah sih. Aku milih rumahnya kayak rindang dan banyak juga pohon dan lebih banyak tumbuhan-tumbuhannya. Simple, nyaman, dan nggak ribet. Rumah idaman, rumah yang nyaman untuk dihuni. Jadi ventilasi bagus, terus kita tahu nyamannya di situ. Tempat tinggal idamanku lantai 2 lah minimal, kemudian ada teras rumah, bisa melakukan cocok tanam karena salah satu hal yang bisa membuat kita lebih mengetahui alam dan indahnya ciptaan Tuhan. Iya. Jawabannya mirip-mirip sama kita ya. Mirip-mirip, semuanya Bercocok cari tanam, ada kedamaian. halaman. Benar, ya. ada halaman. Memang betul kenangan-kenangan masa lalu ya, ketika orang tua cerita di rumah ada ladang gitu kan. Itu sangat mahal kalau sekarang gitu ya. Apalagi dengan penduduk yang sudah rame, pada tinggal di apartemen, di kota sempit-sempit, rumah di depannya langsung jalan, wah. Ya nggak bisa dipungkirin lah, Nggak bisa Say. dipungkiri. Kalau di sini memang susah ya untuk cari yang begitu. Betul. Kalau mau buat begitu, berarti kerjanya harus lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Ekstra lagi. Nah, kita akan Oke. tanyakan langsung kepada pendeta dan juga ibu pendeta tanggapan dari jawaban kita semua. Ingin satu tempat yang tenang dan yang untuk kami berdua, ya. Satu lantai. Satu lantai. Range. Artinya dulu kami pernah tinggal di satu tempat yang ada Tangga. Ya, kami ya satu lantai. Ya, Sudah tua. Iya, kita hanya ada 2 kamar. Iya. Ya. Satu kamar guest room, ya. Ya, kemudian Jadi- satu kamar untuk kami, kemudian tapi ada ini kami punya kantor ya, study room, tetapi bisa juga untuk jadi kamar Kamar tidur. kalau ada tamu. Kami punya sofa di sini,
bisa jadi tempat tidur. Sofa bed. Jadi sofa bed, ya. Kemudian ada halaman, ada taman di depan, kemudian di belakang Ada porch. ada porch, ya. Kemudian banyak sekali pohon-pohon, jadi hutan di belakang, ya. Jadi udara cukup baik, kemudian ada tempat sedikit untuk bertanam, walaupun kita harus bertanam di pot. Ya, oleh sebab kalau di luar maka Banyak itu akan itu deer. dimakan oleh rusa. Rusa banyak sekali di sini. Kalau kami jalan pagi, sebab jalan pagi ini kami punya jogging trail ini 6,8 miles, ya. Jadi panjang sekali, kemudian banyak ada golf course, kemudian setiap kami jalan kami ketemu rusa, ya, tiap hari. Jadi tempat yang sangat indah sekali, ya, untuk gerak badan bagus, untuk tinggal bagus dan tidak ramai, ya. Hampir tidak ada jalan yang datang ke sini. Ya. Untuk ke gereja kami harus drive 41 menit. Ya. Untuk pergi ke supermarket kita harus pergi juga paling sedikit setengah jam. Oke. Jadi sangat tenang untuk tinggal. Ya. Tetapi saat yang sama bisa bersaksi, kami undang tetangga-tetangga kami, ya, untuk makan di rumah. Ya. Kami undang ada kelompok ini orang-orang Indonesia, Bible Study Indonesia Bible Group, Study yang datang dari semua kelompok, dari Katolik, Baptis, Lutheran dan sebagainya, kumpul di rumah kami, makan di rumah, kemudian potluck, ya, ada pelajaran Alkitab, ya, dan itulah yang kami senang. Jadi kami senang dengan kehidupan kami di hari tua, ya, tetap bersaksi, boleh ambil bagian di Hope Channel Indonesia sebagai relawan, dan juga bisa. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lain. Pokoknya kami merasa puas dengan kami punya hidup dengan pimpinan Tuhan. Luar biasa. Ini pendeta menikmati masa tua, ya. Betul. Jadi kalau sangat menikmati. Iya, sudah pensiun, sudah 76 tahun. Kita pengen ikutan jalan pendeta dan ibu pendeta. Iya. Jadi pengen juga ya kalau pendeta tadi kita berimajinasi, ya. Kan keadaan rumah pendeta ada halaman di depan di belakang. Ya siapa tahu nanti kita bisa ke Amerika terus berkunjung atau kita syuting. Ada guest room. Ada guest room, bisa tinggal Ellen dan Yosef di guest room. Ini obrolan back scene. Jadi kita bisa syuting siapa tahu di rumah pendeta dan ibu pendeta. Boleh. Oke, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ya. Yang ketiga, sebutkan at least 3 hal yang paling Anda perhatikan menurut kamu kalau memilih tempat tinggal dan kenapa? Oke, kalau dari aku, ya, lokasi, ya, strategis atau enggak. Tadi pendeta juga udah jawab, ya, dekat mall, dekat jalan tol, ya. Iya, gereja kan tempat pekerjaan kita, ya. Kebetulan kita seorang pendeta. Lalu dekat dengan taman bermain, ya, tempat rekreasi dan lain-lain. Yang kedua? Akses. Dan yang ketiga, ini yang Papa... Yang ketiga, ya? Ya, tadi kan yang pertama lokasi, kedua akses, yang ketiga parkirannya. Harus luas. Harus luas, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau gathering, mau nginep ke rumah nih rame-rame, nggak masalah kan sama parkiran. Jadi tetangga juga nggak terganggu. Oke. Kalau kamu? Kalau aku sih yang pertama kalau memilih rumah yang pertama itu akses tadi kan. Akses dia tuh dekat dengan apa gitu. Sama, ya jangan dekat juga dengan jalan raya karena aku ya kamu tahu sendiri kan nggak bisa tidur kalau terlalu ribut gitu. Jadi nggak jauh juga dari kota tapi nggak dekat juga dengan kota. Kemudian lihat lingkungan. Nah, lingkungan tetangga apakah tipe rumahnya yang dempet-dempetan kah atau ada spasinya atau bagaimana? Prefer ke yang ada spasi, ya. Iya, benar. Nah, itu kalau cewek mungkin pikirkan itu, ya. Dan pengennya juga di rumah itu rumah di depan rumah itu ada halamannya, teras lah. Lebih ada terasnya supaya ya lebih aman, lebih nyaman. Kurang lebih sama lah, ya. Kurang lebih sama lah. Kita langsung saksikan dari teman-teman kita.
aman, nyaman, dan asri. Tetangga yang nggak toksik, lingkungannya asri, dan nggak berisik. Lingkungan, jarak dari tempat ke kantor atau tempat kerja, tempat untuk kita berbelanja, terus keamanan. Yang pasti pertama harus ada kamar tidur, kemudian nyaman ya, dan lingkungannya asri serta jauh dari masalah seperti pencurian dan yang lain-lainnya. Yang penting sih strategis, aman, nyaman. Wah, tadi juga keamanan ya. Betul. Nggak kepikiran kita. Tapi tadi kan sudah semua disampaikan Iya, oleh benar. pendeta dan juga Ibu Pendeta. Oke, Kita pertanyaan langsung saja ya. selanjutnya. Yang keempat, apa pesan Anda buat pemirsa Obsesi Hati dalam memilih tempat tinggal? Ya, kalau dari saya jelas. Yang pertama, saksikan Obsesi Hati. Tadi slide dari awal sampai akhir sudah disampaikan oleh pendeta, Ibu Pendeta, mau di kota, mau country living atau sedikit ke pedesaan, ya itu semua ada challenge masing-masing. Ya ada plus minus, ada risk, ya resiko, dan ini semua harus menjadi pertimbangan kita. Oke. Wah, dari kamu sudah menjawab semuanya. Mencakup semuanya. Mencakup semuanya. Jadi tetap tonton Obsesi Tonton Hati. Obsesi Hati. Yang baru nonton sekarang, langsung subscribe channel Obsesi Hati. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Betul. Oke, pendeta. Nah ini karena ini pertanyaan terakhir di segmen ini, pendeta atau ibu pendeta mungkin boleh berikan pesan untuk para pemirsa yang ingin atau sedang mencari ya tempat tinggal. Iya. Silakan pendeta dan ibu. Saya percaya akan kuasa doa. Jadi yang pertama banyak berdoa. Kemudian sesudah itu kita coba lihat dia punya anggaran yang kita miliki itu berapa. Kadang-kadang kita tidak ada punya pilihan, ya. Kenapa? Saya ambil contoh, waktu saya jadi pendeta muda, ya, saya bertugas di Kupang. Saya tidak bisa memilih di mana saya akan tinggal. Saya sebab organisasi juga tidak punya rumah. Jadi kami ditempatkan di klinik, ya. Jadi ada klinik, ada itu dalam bentuk rumah, ya. Kemudian ada satu kamar, ada dua kamar. Satu kamar adalah untuk saya. Tahun berikutnya satu kamar lagi adalah untuk satu keluarga yang lain. Jadi di klinik itu saya tinggal satu kamar, kemudian keluarga pendeta Lomboan satu kamar, dia yang punya 5 anak di sana. Kemudian di bagian living roomnya dipakai untuk juga tidur anak-anak dan sebagainya. Jadi tidak ada pilihan. Tetapi kalau kita ada punya pilihan, ya setelah kita banyak berdoa, berapa anggaran yang kita miliki, kemudian kita coba cari tempat yang memungkinkan untuk mendapatkan tempat yang aman dan nyaman, ya. Kemudian juga mempunyai fasilitas seperti yang dikatakan tadi, ya. Kembali hindarkan untuk yang di kota yang padat yang bisa memberikan pengaruh yang negatif kepada anggota keluarga, tetapi biarlah yang agak di luar kota yang menyebabkan lebih murah pada saat yang sama, lebih aman dan lebih sehat dan lebih kurang pencobaan dan sebagainya. Namun kembali fasilitas untuk belanja itu penting sekali, ya. Kemudian kalau ada kesempatan untuk bertanam itu jauh lebih bagus. Ya, memang waktu mula-mula kehidupan kami itu, kami biasanya tinggal di tempat yang sudah disediakan. Apakah di Andrews University, apakah kita pergi kembali ke UNAI, itu sudah ada sedia. We have no choice, ya. Tidak Sudah ada pilihan. Kemudian di Singapura, ya, di divisi juga disediakan rumah, nggak ada pilihan. Tetapi sewaktu kami pergi bekerja di General Conference, nah itu mereka tidak mau orang itu punya tinggal di rumah instansi. Jadi semua diberikan choice untuk tinggal di rumah. Jadi kami pilih dekat ke rumah yang hanya 7 menit aja ke
General Conference Office, dekat sekali. Dan ada tanah, 1 acre malahan tanah. Kami punya 17 buah-buahan. Apa buah anggur lah, apel lah, cherries, ya, pear, apa semua ada. Sebab kebetulan 5 kamar, ada basement, apa pokoknya besar sekali. Iya, itu. Jadi memang choice-nya. Jadi tergantung kepada keadaan situasi. Kalau memang ya harus tinggal di klinik, ya apa boleh buat, memang harus tinggal di klinik lah ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa. Jadi untuk pendeta-pendeta muda, mulailah dengan sederhana, ya, dan ada waktunya di mana ada kesempatan yang lebih baik. Iya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk pesannya. Semoga ini juga bisa berguna ya untuk pemirsa kita yang sedang menyaksikan. Betul. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini, tapi kami kembali mengingatkan kepada pemirsa sekalian, apabila Anda memiliki pertanyaan, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di media sosial kita, di YouTube maupun di Facebook, atau bisa langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Dan terakhir, ada polling di Instagram, jadi jangan lupa ikutin polling, karena setelah ini kita akan bacakan hasil pollingnya setelah iklan yang satu ini. Aku akan pergi, ya, aku akan pergi. Kembali lagi bersama dengan kami di Obsesi Hati. Baiklah, kita akan langsung bacakan polling yang sudah dikumpulkan oleh Hope Channel Indonesia melalui media Instagram. Dan juga kami masih mengingatkan kepada pemirsa sekalian, apabila ada usulan topik maupun pertanyaan-pertanyaan, silahkan diberikan di kolom komentar YouTube Hope Channel Indonesia dan juga media sosial lainnya, dan juga di call center kita yang nomornya tertera di layar kaca Anda. Kita langsung saja bacakan polling. Tim operator mungkin boleh langsung tampilkan polling kita. Yang pertama nih, kalau teman-teman boleh lihat di layar, kalau mau membuat rumah atau tempat tinggal lebih memilih kota di desa atau di kota, memilih buat rumah di desa atau di kota. 70% menjawab desa, di desa dan 30% di kota. Kota. Kalau Ya, kamu pilih memang. mana, Say? Iya, untuk kedamaian di desa, tapi kalau untuk Ya, hidup ya. hidup di kota. Hidup maksudnya mencari pekerjaan ya. Iya, betul. Kalau saya sih lebih memilih tinggal di kota tapi suasananya desa. Ya, hening, Oh iya, sunyi. berarti kerjanya harus ekstra. Betul. Ya, kita nggak bisa milih juga ya. Iya. Iya. Oke. Baiklah.
next. Polling selanjutnya. Ya. Sebutkan apa kriteria Anda dalam memilih tempat tinggal. Nah, ada teman-teman kita jawab, probably a really unpopular opinion, tapi aku justru suka untuk tinggal di Jakarta. Wow. Untuk tinggal di Jakarta ya. Iya, rame ini. Ya, kemudian yang selanjutnya teman kita bilang lokasi atau banjir, akses lingkungan seperti apa, kalau bisa alamnya masih sejuk. Nah, kembali Ya, lagi ya, jadi tidak banjir dengan ya. alam. Kemudian halaman depan rumah luas. Nah, pendapat nih kita ya. Halaman Ya, depan betul. rumah luas. Nah, terakhir, suasana yang tenang, penuh kedamaian dan hidup rukun antar tetangga, udara segar, bersih. Wah, ini udah ciri-ciri desa semua sebenarnya ya. Ciri-ciri desa. Kalau di kota ini komplek-komplek yang elit ya. Yang elit, yang Betul. tenang, kalau mau yang kayak ini. Atau enggak bisa sih agak yang di dalam ya saya Iya, ya. agak di dalam. Karena kalau di ya kita lihatlah banyak perumahan-perumahan yang di dekat Betul. jalan kan masih agak terganggu ya dengan suara Iya. kendaraan lalu Tadi lintas. cukup menarik ya, pengen tinggal di Jakarta tapi suasana sunyi. Ya berarti komplek mahal ini. Soalnya Jakarta sampai jam 11 malam sampai jam 12 itu masih rame loh. Masih rame. Ya, terbilang cukup rame ya. Terbilang cukup ramai. Oke, kita langsung aja bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya. Nanti pendeta dan ibu pendeta seperti biasa menanggapi atau menjawab pertanyaan yang akan kami bacakan. Yang pertama, boleh kita memilih tempat yang aman dan nyaman, tetapi bagaimana dengan peran kita sebagai garam dan terang? Nah, bagaimana ini tanggapannya pendeta dan ibu? Dipersilakan. Ya, itulah sebabnya kita tetap harus bergaul di mana saja kita berada. Ya, tetap harus memberikan suatu pengaruh. Ya, dan misalnya kalau misalnya tinggal di pedesaan tapi bekerja di kota, maka kita harus menjadi garam di kota di mana kita bekerja. Ya. Ataupun juga di desa pun kita tetap bisa menjadi suatu garam dalam arti dia mengenal akan kita punya tetangga dan memberikan pengaruh-pengaruh yang positif kepada tetangga kita. Jadi kita akan tetap boleh menjadi saksi di mana saja kita berada. Kami di sini ya, wah, waktu baru pindah itu kan mau mengenal sama tetangga-tetangga. Ya, kami bawa cucu kami, bawa hanya kado aja untuk Natal ya. Jadi masing-masing dan Semua tetangga kita kasih dapatkan satu-satu. oleh-oleh dari Indonesia. Jadi mereka bisa kenal ini kita tetangga baru. Jadi supaya kita masing-masing bisa berkenalan. Jadi kalau kami jalan tuh selalu ada hai deh. Terus dia jadi kita akrab lah sama mereka. Kita undang mereka makan. Iya. Tetangga-tetangga ini semua sudah pernah makan di rumah. Iya. Jadi begitulah. Baik, terima kasih pendeta dan juga ibu pendeta atas jawabannya. Sangat baik sekali ya. Yang penting kita sampai jangan lupa sampai menjadi pengabar Injil ya, karena itu adalah tugas utama kita. Baik. Yang kedua, kalau kita sudah memiliki tempat tinggal yang tidak nyaman, bagaimana agar kita tetap menjaga identitas diri kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, ini sedikit pengalaman kepada kita semua, ya pengalaman pribadi saya. Waktu kecil, kami pernah ada di satu komplek yang kalau main piano atau bernyanyi, nyanyinya worship ya, renungan pagi atau sekolah sabat, kita itu ditegur. Ya, itu membuat sangat-sangat tidak nyaman. Ya, bahkan kita diomongin. Ya, mungkin karena minoritas. Ya. Ini bagaimana pendeta isu-isu yang seperti ini? Bagaimana kita tetap menjaga? Iya, saya percaya bahwa kita tetap memberikan suatu kesaksian ya kepada tetangga-tetangga kita ya. Dan cara yang terbaik adalah kita harus bisa bersosialisasi dengan mereka. Oke. Kita bersosialisasi, mengenalkan tetangga kita. Yang pertama datang kita harus mengenalkan RT atau RW setempat. Kemudian kita memberikan ya undangan-undangan ya,
Kemudian biarlah kita dapat dikenal oleh mereka. Ya. Jadi walaupun keadaan itu mungkin tidak begitu aman dan sebagainya, kita tetap dikenal sebagai orang-orang yang baik. Yang paling kita harus dekat adalah kita punya tetangga. Sebelahan rumah. Ya, sebelahan rumah. Jangan pernah mau bertengkar dengan tetangga. Walaupun tetangga itu mungkin bertindak yang tidak baik kepada Anda, tetap balas dengan kebaikan. Berikanlah oleh-oleh. Sorry, kue ya, atau undang makan ya. Jadi demikian semua di situ tetap mengenal Anda sebagai saksi yang baik di dalam ya kegiatan sehari-hari. Oke, terima kasih Pendeta dan Ibu. Sebisa mungkin kita memberikan dampak positif ya kepada teman-teman pemirsa sekalian. Tidak ada salahnya untuk memberikan cenderamata, bingkisan, ya, atau sebuah oleh-oleh agar kita bisa berbaur bersama dengan mereka. Ya, namun tidak menutup kemungkinan juga banyak sekali akhirnya yang terjadi ya kita harus pindah begitu ya karena situasi sudah tidak mendukung lagi. Sangat toksik ya kalau dibilang Betul, sekarang ya. betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini masih hampir sama ya. Bagaimana kalau rumah kita sudah tidak nyaman, sering frustasi karena beda dengan impian yang dirindukan? Bagaimana kalau rumah kita tidak nyaman, sering frustasi karena beda dengan impian yang kita rindukan? Suami tidak sanggup sediakan rumah yang baik. Berbicara tentang finansial ini mungkin ya. Ini bagaimana Pendeta? Bagaimana Pendeta? Ya, saya percaya bahwa kita harus doakan ya. Kemudian sementara kita berdoa mencari jalan keluar, ya dengan sendirinya doa itu dapat mengubah kita dan juga mengubah suasana. Kadang-kadang kita mendoakan diri kita sendiri sehingga kita boleh merasa puas untuk dengan apa yang ada. Bapak, kalau seandainya ini tidak nyaman, itu mungkin ada suatu rencana Tuhan bagi kita. Kenapa? Ya. Jadi doa mengubah kita untuk menerima apa adanya. Kemudian doa bisa memungkinkan suasana dan diskusikan dengan suami. Ya, mungkin apakah ada tempat yang harganya lebih kurang sama, tetapi mungkin lebih nyaman. Ya, mungkin agak luar kota, mungkin tidak nyaman itu oleh sebab mungkin di tengah kota. Ya, mungkin dekat ke tempat kerja. Tetapi apakah mungkin ada tempat yang lebih nyaman walaupun harganya tidak berbeda? Ya, itu pasti ada. Ya, jadi dengan doa menyebabkan kita dapat menerima apa yang ada. Dengan doa kita bisa dapatkan akal budi. Kemudian dengan doa menyebabkan suasana yang dapat berubah sehingga dapatkan mungkin tempat yang dengan harga yang sama, namun Anda dapatkan tempat yang lebih nyaman. Pendapatnya Pendeta dan Ibu, semoga ini juga bisa menjawab bagi pemirsa yang sudah menanyakan ya. Dan apabila Anda masih memiliki pertanyaan, sayang sekali waktunya sudah habis ya. Betul. Kita sudah tidak terasa sudah 1,5 jam menemani. Dan apabila pemirsa ada pertanyaan, seperti biasa Anda boleh langsung hubungi Hope Channel Indonesia yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda seputar dengan topik kita pada malam hari ini. Dan Pendeta Ibu, karena waktunya sudah habis, seperti biasa juga kami meminta closing statement dan juga doa tutup. Dipersilakan. Baik, masalah tempat adalah satu hal yang sangat penting. Mengapa? Sebab mayoritas dari waktu kita itu digunakan di tempat di mana kita tinggal. Ya, di kerjaan ya mungkin 8 jam. Tetapi yang lainnya kan kita di rumah. Jadi mau tidak mau kita harus mendapatkan tempat yang baik, nyaman, aman. Ya, untuk itu kita perlu banyak sekali berdoa dan banyak sekali pertimbangan ya di dalam memilih tempat. Ya, jangan hanya seperti Lot yang memikirkan oh itu subur ya, padahal ternyata adalah tempat yang jahat. Ya, tetapi kita harus berdoa untuk dapatkan tempat yang nyaman, tetapi juga aman, tetapi juga kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Kita harus menjadi saksi di mana saja kita berada, ya, apakah di kota ataupun juga di pedesaan, ya.
Dan dengan menjadi saksi, maka itu memberikan suatu sukacita kepada kita, sehingga kita boleh dapatkan inilah satu hal yang penuh dengan kebahagiaan. Untuk kami rasakan selalu kita kata, waduh bahagia, tempat sekali ini, menyenangkan sekali. Sangat ideal rasanya. Kita sangat berbahagia oleh sebab kita dapatkan tempat yang kami merasakan sangat terbaik. Tapi kami berdoa dulu. Karena tadinya nggak ada beberapa tempat yang kita pilih, tapi kita berdoa akhirnya dengan pimpinan Tuhan mendapat tempat ini. Oke, kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas kasih Tuhan yang menjadi bagian kami. Kami bersyukur untuk kesempatan untuk mengetahui rencana Tuhan bagi hidup kami. Biarlah dalam segala sesuatu yang kami buat atau para pemirsa akan buat, boleh selalu bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menuntun dengan kebijaksanaan dan juga mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam mencapai apa yang dirindukan. Dengan demikian ya Bapa, kemanapun kami tinggal ataupun pergi, kami akan selalu memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami boleh selalu mempunyai kebahagiaan, damai sejahtera, dan sukacita senantiasa. Dan berkati Hope Channel Indonesia dalam menjadi berkat bagi lebih banyak orang, satu televisi yang dapat mengubah hidup kami sekalian. Memohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Pendeta Kuntaraf dan juga Ibu Pendeta Kathleen Kuntaraf atas pemaparan dan juga jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pemirsa sekalian. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di pekan berikut. Shalom. Bye-bye Pendeta, Ibu Pendeta. Berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Dan bagi para pemirsa sekalian, apabila seperti tadi Anda ingin bertanya tapi tidak sempat, boleh langsung menghubungi call center Hope Channel Indonesia ya, yang nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Karena saat ini kami akan pamit undur diri, kami keluarga Pendeta Yosef Situmeang, pamit undur diri, tetap saksikan Obsesi Hati hanya di Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda.